Halo, perkenalkan nama saya Michael Kelvin Octavino Yandeng. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup untuk materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4 SD. Mari kita memasuki materi 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini bisa kita bandingkan di kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25 ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir hingga ke Gunung Sinai, tempat Allah akan menyatakan dirinya. Di Gunung Sinai ini, Allah memberikan perjanjian khusus antara Allah dan bangsa Israel. Ini menjadi dasar bagi perjanjian-perjanjian selanjutnya, termasuk perjanjian baru hingga sampai saat ini. Apa saja perjanjian-perjanjiannya? Perintah Allah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah Allah yang pertama ini menekankan akan pentingnya monoteisme, yaitu hanya menyembah satu Tuhan dan tidak mempercayai atau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam konteks 10 perintah Allah, perintah ini menjadi dasar bagi seluruh ajaran moral dan etika. Kemudian perintah Allah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Tafsiran ini menggambarkan tentang segala bentuk penyalahgunaan nama Allah, termasuk sumpah palsu, penggunaan nama Allah dalam konteks yang tidak layak, atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak benar. Perintah ini menekankan pentingnya menghormati nama Allah dan menggunakannya dengan tepat, yaitu dalam doa, penyembahan, dan ketaatan. Selanjutnya, perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Perintah Allah yang ketiga ini memiliki makna bahwa umat Kristiani harus menghormati dan mengkhususkan hari Minggu sebagai hari untuk beristirahat dari pekerjaan dan beribadah kepada Allah. Ini berarti menjadikan hari Minggu berbeda dari hari-hari lain dengan mendedikasikan waktu untuk Tuhan, berpartisipasi dalam ibadah, berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan ajarannya. Selanjutnya, perintah Allah yang keempat, hormatilah ibu dan bapamu. Perintah Allah yang keempat ini adalah bentuk penghormatan kepada orang tua, seperti mendengarkan dan menaati nasihat orang tua, memberikan perhatian, dukungan, dan cinta kepada orang tua, membantu orang tua dalam kebutuhan mereka, terutama di usia tua, dan berbicara dengan sopan dan santun kepada orang tua, tidak mengucapkan kata-kata kasar atau menyakiti hati. Selanjutnya, perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Tafsiran perintah Allah yang kelima ini tidak hanya melarang pembunuhan secara fisik,
tetapi juga mencakup larangan untuk membenci, menyimpan dendam, dan melakukan kekerasan verbal terhadap orang lain. Perintah ini menekankan pentingnya menghargai kehidupan manusia sebagai anugerah dari Allah. Selanjutnya, perintah Allah yang keenam, jangan berzina. Dalam konteks 10 perintah Allah, secara umum, perintah Allah yang keenam ini melarang hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Ini berarti bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Perintah ini juga mencakup larangan terhadap perbuatan cabul lainnya, seperti pornografi, masturbasi, dan perzinahan hati. Menjaga kesucian hati dan pikiran juga menjadi bagian penting dari penghayatan perintah ini. Selanjutnya, perintah Allah yang ketujuh, jangan mencuri. Tafsiran ini dalam konteks agama Katolik memiliki arti yang sangat luas, yaitu larangan untuk mengambil atau menahan hak milik orang lain secara tidak sah dan merugikan, baik dengan kekerasan maupun dengan penipuan. Perintah ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam pengelolaan harta benda. Selanjutnya, perintah Allah yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Tafsiran perintah Allah yang kedelapan ini menekankan tentang melarang seseorang untuk memberikan kesaksian palsu, berbohong, memfitnah, atau menyebarkan gosip tentang orang lain. Perintah ini menekankan pentingnya berkata benar dan jujur dalam segala situasi, serta menjaga martabat dan nama baik sesama. Selanjutnya, perintah Allah yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Tafsiran ini melarang seseorang untuk memiliki keinginan atau hawa nafsu terhadap istri orang lain. Perintah ini menekankan pentingnya menjaga kesucian hati dan pikiran, serta menghormati kesatuan dan kesetiaan dalam pernikahan. Intinya, perintah ini melarang perbuatan dosa dalam bentuk pikiran dan keinginan, bukan hanya tindakan. Selanjutnya, yang terakhir adalah jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Perintah Allah yang ke-10 ini melarang manusia untuk memiliki keinginan yang melanggar hukum atas sesuatu yang bukan miliknya, termasuk keinginan untuk memiliki rumah, istri, atau harta benda orang lain. Perintah ini bersifat batiniah dan berkaitan dengan keinginan pribadi.
yang mengajak seluruh umat Allah untuk menguasai diri dan menahan hawa nafsu. Setelah kita mempelajari tentang 10 perintah Allah, berikut adalah kesimpulan-kesimpulan mengenai 10 perintah Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan nama dasar firman atau ke-10 firman Allah. Dasar firman ini mengatur tentang hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesamanya. Dengan menaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Pelanggaran-pelanggaran umat Israel terhadap dasar firman akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama. Demikian materi 10 perintah Allah dari saya. Saya ucapkan terima kasih.